Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, pimpin doa. Berikan Tuhan kita doa baik. Selamat pagi anak-anak. Yang tidak masuk hari ini siapa? Nino. Keterangannya? Nino aja. Alpa berarti ya? Nino Alpa. Nino aja. Nino aja. Yang lain masuk semua? Alhamdulillah. Amin. Tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sekali. Nah, ini belum selesai Paris, jadi jangan duduk. Jadi kita akan bermain game ya. Gamenya nanti Ibu kodenya jadi guru berkata. Jadi kalau guru berkata berarti ada perintah yang harus kalian lakukan. Tapi kalau nanti tidak ada guru berkata berarti jangan dilakukan. Guru berkata, menghadap ke kanan. Nah, kan nggak fokus. Jadi cepat gerakannya ya. Kalau fokus. Guru berkata, menghadap ke kiri. Silahkan duduk. Nah, Paris yang konsentrasi, yang lain kan enggak kan? Nah, perintahnya tadi apa? Hanya Paris yang konsentrasi. Silakan duduk. Adakah di situ kata guru berkata? Guru berkata, silakan duduk. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur. Masih ingat kan? Masih. Strukturnya ada apa saja? Jadi itu struktur teks prosedur. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar langsung tugasnya praktek ya, praktek menulis teks prosedur. Nah ini KD yang harus dicapai, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Indikator yang harus dicapai itu ada dua, yaitu menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur. Yang kedua, memeragakan secara lisan teks prosedur. Cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan kelengkapan struktur. Manfaat teks prosedur. Jadi teks prosedur itu manfaatnya ada berapa? Ada 5 bisa lebih. Yang pertama, memberikan petunjuk. Jadi manfaat teks prosedur itu memberikan petunjuk kepada pembaca. Jadi pembaca itu dapat petunjuk dari hasil yang dicari ya. Teks prosedur itu bisa didapat di mana saja. Bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari tetangga. Ya kan? Kalau dari tetangga berarti secara lisan. Kalau dari Google bisa lisan langsung, audio visual kan bisa dilihat dan didengar. Jadi bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, yang berikutnya yaitu membantu dalam melakukan aktivitas. Kalau ini berarti apa? Teks prosedur cara melakukan. Contohnya apa? Cara masuk rumah, itu kan aktivitas juga. Masuk rumah itu caranya bagaimana? Ya, dari salam. Terus kalau ada orang berarti dibukakan pintu. Kalau kalian bawa kunci sendiri berarti membuka pintu. Ya. Kalau mau masuk baca apa? Bismillah. Dengan kaki kanan dulu yang masuk. Pinter. Kaki kiri itu kalau mau masuk WC.
Selanjutnya, mempermudah untuk mencapai hasil akhir. Nah, ya, jadi kalau kamu sudah berdoa ya mau masuk itu, dan berdoa kan diharapkan di dalam itu kalian selamat, tidak membawa setan ke dalam rumah. Ya kan? Itu harapannya. Terus berikutnya. Memberikan pemahaman seorang dalam membuat sesuatu. Jadi pemahaman kalau ini membuat, misalnya kalian browsing tentang cara membuat, kemarin mau lebaran, buat apa? Buat rendang, karena kalau lebaran itu kan identik dengan sapi dan kambing. Jadi cara membuat rendang, misalnya itu nanti dapat hasilnya yang bagus ya, pemahaman seorang dalam membuat sesuatu, browsing di internet. Jadi kalian paham cara membuat rendang yang enak dan nikmat, misalnya seperti itu. Itu bisa lewat itu. Manfaat berikutnya. Jadi mengurangi resiko kesalahan atau kegagalan. Apakah semua contoh yang di YouTube itu benar? Tidak semua. Jadi tidak semua contoh dari YouTube, dari Google itu benar ya. Bilang apa? Nah, ini ada contoh teks prosedur. Ini apa ini? Gambar apa? Nasi goreng. Pernah membuat nasi goreng di rumah? Belum pernah? Pernah. Alhamdulillah. Yang perempuan pernah semua ya? Yang laki-laki pernah belum? Belum pernah. Pernah, walaupun keasinan. Makanya sudah dibuatkan siapa? Ibu ya. Nah, teks prosedur ini cara membuat. Kalau cara membuat berarti ada alat dan bahan. Alatnya bisa menggunakan apa? Kompor. Terus apa lagi? Minyak. Baru alat dan bahan. Bahannya baru ada minyak, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa. Nah, ya itu. Baru kemudian langkah-langkahnya. Masuk di langkah-langkah, menumbuk itu masuk di langkah-langkah. Yang pertama, siapkan cobek. Cobek untuk menumbuk. Siapkan cobek. Masukkan apa? Yang mau dicobek apa? Bawang merah, bawang putih. Nah ya, dihaluskan ya. Sudah dihaluskan, baru siapkan kasih minyak ya, kualinya taruh di atas kompor, kasih minyak, terus panaskan, hidupkan kompornya, jadi nanti kan panas sendiri ya, otomatis. Baru masukkan bumbu yang sudah ditumbuk atau dihaluskan, terus diapakan? Ditumis sampai, baru masukkan kalau mau ditambahkan kecap boleh kecap, terus saus itu kan selera, jadi bisa ditambahkan bisa tidak, walaupun misalnya kalian lihat di contohnya itu pakai kecap, pakai saus, tapi kalau kalian nggak suka, tidak dikasih tidak masalah ya, itu kan selera. Mau dikasih telur mata sapi jadi kasih telur, atau telurnya mau ditumis dengan nasinya boleh, nggak masalah. Itu membuatnya ya. Jadi unsur kebahasaannya paham ya? Ya, jadi ada unsur kebahasaannya. Tadi harus menggunakan kalimat apa yang kita sampaikan barusan? Harus saran itu di akhir ya. Perintah masukkan, misalnya masukkan 50 gram garam, batasan. Jadi ada perintah, ada batasannya. Harus 50 gram misalnya. Kalau 50 gram, apa 50 gram atau 50 500 gram nasi. Boleh. Berarti itu ya. Kalau 500 setengah kilo. Pintar. Itu kebahasanya. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan, jadi tujuannya kita hari ini adalah menulis
teks prosedur. Jadi dengan menggunakan metode project based learning kita diharapkan mampu menulis teks prosedur. Ibu bagikan LKPD-nya ya, nanti silahkan ditulis. Jadi ada lampirannya ya, lampiran 4 LKPD itu silahkan kamu lihat. Di situ ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, terus petunjuknya. Petunjuknya di situ ada 2 tampilan gambar. Dari 2 tampilan gambar tersebut, silahkan kalian pilih salah satu yang ingin kalian buat atau kalian tulis menjadi teks prosedur. Di situ ada yang pertama bagian A, cara berwudu yang benar, ya kan? Bagian B, cara membuat es buah segar. Silahkan dipilih salah satunya. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan ya bagian pembuatan kalau sulit. Waktunya 20 menit. Silahkan dikumpul. Untuk penampilan pertama, ini akan disampaikan oleh Nailatu Sabila Kamalia. Silakan. Nanti rekan yang akan menanggapi Tasya Leanpuri. Perhatikan ya, lain juga memperhatikan ya. Nanti kalau mau memberikan tanggapan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan sholat, alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu dengan cara yang benar. Berikut cara berwudu dengan benar. 10. Mengucap doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al. Selanjutnya yang akan memberikan tanggapan Tasya, silakan. Menurut saya, teks prosedur yang disampaikan oleh saudari Naila, strukturnya sudah lengkap, pembahasannya sudah baik. Ya, jadi dari struktur dan pembahasan yang disampaikan oleh Naila itu sudah lengkap ya. Ada apa? Langkah-langkahnya. Ada pembuka kan, tujuannya ya. Terus ada langkah-langkah. Baru yang terakhir ada penutup. Dari pertemuan kita hari ini, jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam menulis teks prosedur kita harus memperhatikan apa? Dan kebahasaan teks prosedur. Strukturnya yang harus diperhatikan apa? Yang pertama, kalau cara membuat harus ada, baru masuk ke yang terakhir, untuk kebahasaannya. Ada apa? Bisa menggunakan kalimat perintah, kalimat, terus menggunakan konjungsi urutan waktu. Selanjutnya kegiatan kita yaitu merefleksi diri ya. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian melakukan penilaian terhadap pembelajarannya. Nih. Silakan dikumpulkan. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Jadi kegiatannya di rumah kalian buka buku paketnya, kalian cari tentang teks laporan hasil observasi. Itu bisa kalian lihat di bab 4 atau kalian bisa browsing di internet ya. Yang penting kuotanya banyak, nanti bisa cari di situ tentang teks laporan hasil observasi ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup ya. Tidak ada pertanyaan kan? Paham semua? Jadi tadi Bu ingatkan kembali, silahkan nanti dipelajari di rumah tentang teks laporan hasil observasi. Silahkan istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.